Taman Sari itu mau dibikin apa sehingga kamu Yang Putri Suwardi pun memang dari dulu bilang ya, yo nek digusur yo ora apa-apa, tapi nek iso golek cara, tak golek-golek ki carane. Jadi untuk kali pertama nanti mungkin Jogja punya Sultan Perempuan ya. Sultana mungkin penyebutannya akhirnya. Memang seeksotis itu Taman Sari, makanya ketika itu besok ke Bali, aku pun sampai mikir ini dananya berapa triliun hanya untuk mengembalikan Taman Sari. Wajar ya kalau mau direvitalisasi dapat ganti rugi kah? Tapi ya tetap aja kehilangan Taman Sari itu kan bukan hanya kehilangan rumah kan. Menurutmu ada nggak sih jalan keluar yang sama-sama enak antara keraton dengan orang-orang yang tinggal di Taman Sari? Yang aku pertanyaan cuma satu, kalau memang cari enak ya dalam tanda kutip, budaya apa yang mau dikembalikan? Taman Sari itu menarik bukan semata karena kolamnya, Ya, atau bangunan istananya, tapi adalah orang-orang di dalamnya. Apakah budaya ini juga harus ikut digusur? Budaya-budaya organik dari masyarakat Taman Sari, ataupun aku nggak akan bilang Taman Sari ya mas, Jeron Beteng misalnya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Hari ini tamu saya adalah seorang penulis di Mojo yang kayaknya mencetak rekor ya. Kamu penulis terbanyak masih? Kedua. Yang pertama siapa? Itu Seto, Mas Seto. Mas Seto masih menulis? Masih menulis dan selisihnya agak banyak sama aku. Oh, Seto itu masih menulis ya? Ya itu yang jadi tantanganku mas. Mau ngerebut gelar pertama, penulis pertamanya masih aktif. Angel banget doya iki. Seto berapa ya? 650 sekian kalau nggak salah. 650 tulisan. Kowe? 504. Oh ya enggak. Ini kan kejar-kejaran antara Messi dengan Ronaldo lah ini. Tapi kan pengennya itu ini Messi-nya agak ngerim gitu loh. Boyo kelong-kelong isi lah jumlah artikelnya. Nah, aku nulis satu dia nulis satu. Aku nulis dua dia nulis dua. Gak kejar akhirnya. Ya enggak apa-apa. Tapi usia kan Seto dia lebih dulu. Dulu kan. Seingatku itu Mas Seto itu awal Terminal Mojo lahir. Iya ini maksudnya usia kekaryaan ya. Usia umur aku nggak perlu dibahas lah. Iya. Tapi kalau kekaryaan, Mas Seto seingatku tuh Terminal Mojo awal muncul. Dia udah nulis. Aku kan 2020 baru mulai. Jadi emang gap kami dari dulu 100 artikel dari awal. Per tahun? Ya pokoknya selama, katakan aku dapat 100, Mas Seto tuh pasti udah 200. Temponya sama, speednya sama. Tapi itu, dia gak mau berhenti, aku pun gak berhenti. Ya wes cuma 1-2 terus dari dulu. Hanya bedanya kalau Seto ini nggak sering bikin repot Mojo. Aku bikin toh mas. Kalau Prabu, ini namanya Prabu Yudianto ya. Terkenal banget Prabu Yudianto ini. Neng Twitter yo kadang-kadang yo viral gitu. Kalau udah ngomong Jogja itu sinismenya itu sudah skala 1-10 itu menurutku udah 9,5 lah itu. Ya, nah... Dan hampir semua tulisannya tentang Jogja kalau Prabu. Kalau Seto kan macam-macam ya. Iya, dia dari HR lalu hobi. Gitu. Iya. Nah, yang penting kalau Seto nggak bikin repot, kalau Prabu sering bikin repot Mojo gitu ya. Segitunya mas aku. Loh iya dong. Kan karena Prabu Mojo itu seolah-olah berlawanan dengan Jogja gitu. Walaupun menurutku tidak sepenuhnya benar. Kalau mau fair ya, tidak sepenuhnya benar. 80% tulisanmu itu menurutku memang tulisan yang seharusnya ditulis. Selebihnya itu memang kekecewaanmu yang ditumpahkan ya tentang Jogja. Ya kalau gitu minta maaf mas. Enggak apa-apa. Ngerepoti ya gue ternyata. Orang mengkowe jane. Terminal itu kan sering dianggap sebagai ini sekaligus klarifikasi ke para penulis maupun publik ya. Terminal itu kan sering dianggap sebagai suaranya Mojo. Gitu ya. Padahal terminal kamu tahu sendiri suara penulisnya. Cuma kalau media lain itu ada disclaimer. Media ini tidak bertanggung jawab
pada tulisan yang dimuat. Muat. Kalau saya nggak mau. Jadi saya tekankan sejak awal Mojok harus fair. Kalau Mojok berani memuat, dia harus ikut tanggung jawab. Gitu. Jangan lempar enaknya aja. Mau enaknya aja, mau menikmati trafficnya, mau menikmati macem-macemnya, tapi tidak mau tanggung jawab. Ketika kena masalah, Iya, kena kan teror. tetap ada redakturnya. Di media apapun itu tetap ada redakturnya dong yang mengunggah itu, yang mengurasi itu gitu. Nah, khusus di Mojok saya nggak mau sejak awal. Untuk semua tulisan. Kaget juga ya, ternyata aku membuat masalah sebesar itu ya. Enggak, ini catatannya jangan gampang down juga. Bukan hanya kamu, maksudnya gitu. Saya ngomongin hal yang lain di terminal karena suara penulis dianggap sebagai suara media, gitu kan? Jadinya sering itu dianggap suaranya Mojok, representasi dari suara Mojok. Aku kasih tahu teman-teman untuk gampang. Mojok itu misalnya gini, ada yang orang pro LGBT, ada yang dalam tanda kutip ya mengkritisi LGBT. Saya tidak mau bilang anti LGBT ya, mengkritisi. Dua-duanya kita kasih kesempatan. Orang yang baca tulisan penulis yang pro LGBT menganggap Mojok adalah pro LGBT. Gitu loh. Orang yang membaca Mojok tulisan penulis yang mengkritisi pro LGBT dianggap Mojok anti LGBT. Repot kan kalau kayak gitu. Tapi saya mau terangkan supaya fair. Contoh yang lain gampang sekali ditulis soal itu. Soal misalnya Palestina. Soal kalau Mojok Palestina itu sudah firm ya. Tapi ini turunan dari itu. Misalnya kita mau ada penulis yang bagus yang misalnya melihat fenomena di Gaza yang kemarin kamu sering ini. Itu nggak bisa dianggap dalam tanda kutip ini problem semata Yahudi, kaum Yahudi gitu ya. Nah, Mojok dianggap pro Yahudi gitu. Padahal ya kita dan Mojok selalu memberi kesempatan orang untuk kalau mau membantah tulisan penulis lain itu akan diberi kesempatan yang lebih luas. Jadi bukan semata-mata clickbait lah ya, dan Mojok sebetulnya agak menghindari itu. Nah ini juga sekaligus teman-teman supaya tahu. Jadi di Mojok itu ada banyak sekali penulis menyuarakan isi hati dan pemikiran mereka, dan Mojok bertanggung jawab penuh, tapi itu bukan suara Mojok. Cuman kalau Mojok nggak dianggap bertanggung jawab, nggak boleh. Dia nggak boleh oportunistik. Mojok nggak boleh oportunistik. Mau muat tulisan orang tapi ada disclaimer, saya paling nggak suka itu. Mohon maaf sama media-media lain ya, Anda jangan curang dong. Anda kan punya tulisan orang kan dimuat di media Anda. Berarti tulisan itu sudah berhasil dikurasi. Sadar dimuat oleh media itu. Masa isi tulisan di luar tanggung jawab media itu gimana? Gitu. Dan pelan-pelan aja untuk kami para penulisan itu keresahan kami. Ketika kami udah dimuat lalu kami kayak dicampakkan lah istilahnya ketika terjadi sesuatu yang gak kami harapkan, ya gimana? Iya kan? Untuk kami sebagai kontributor seperti ini. Ya, Mojok itu puluhan kali menerima somasi ya kita kawal. Kita kawal, penulisnya kita kawal juga. Jangan sampai, terutama adalah kita melindungi para penulisnya gitu ya. Dan kita kawal sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Nah, Prabu ini teman-teman tentu usianya jauh di bawah saya. Walaupun Raine undi lah kita itu. Ya. Tapi saya tahun ini sudah 30 tahun tinggal di Jogja. Artinya saya boleh mengklaim
bahwa pada soal-soal tertentu pengalaman saya tentang Jogja itu mungkin lebih panjang dari Prabu. Karena boleh jadi Prabu mungkin usianya di atas 30, tapi kan masa kecil kan proses rekognisi, proses kesadarannya, proses-proses sosial yang bisa diinternalisasi di dalam diri seseorangnya itu kan belum sampai di tahap itu. Kalau saya kan datang di saat saya kuliah, jadi Dewasa. sudah bisa dianggap dewasa. Jadi saya mengikuti perkembangan Jogja itu ya 30 tahun, tinggal di sini, menikah di sini. Menikahnya bukan di sini, tapi kemudian keluarga tinggal di sini, punya anak. Anakku lahir di Sleman, begitu ya. Istriku lalu juga punya KTP Sleman. Aku juga punya KTP Sleman, gitu ya. Dan Sleman ada di wilayah Yogyakarta. Prabu lahir di dalam keraton, betul. Kompleks keraton. Kompleks keraton. Dan gimana ya ngomongnya ya. Ya sekarang kalau nggak salah Prabu lagi punya persoalan yang cukup serius ya. Yaitu ada kemungkinan tempat tinggalnya mau digusur. Ya, mungkin bukan kemungkinan Mas. Sesuatu yang pasti tapi waktunya aja yang kita belum tahu. Karena memang dari kecil pun kami udah ditanamkan suatu saat kamu akan pergi dari sini. Suatu saat kamu akan minggat dari rumah ini. Karena apa ya, ini bukan rumahmu. Kamu numpang. Dan itu kan sudah dari Eyang Buyut saya numpang di situ, lalu ke Eyang Putri, lalu ke ibu, lalu ke saya. Jadi ya sepanjang itu kamu udah diajarkan ya kamu akan minggat dari sini suatu saat. Dan gak boleh nolak pada akhirnya. Nah, Prabu ini tinggal di kompleks keraton itu di wilayah Taman Sari. Taman Sari. Kebetulan saya agak akrab dengan Taman Sari karena dulu ada teman satu angkatanku di Fakultas Filsafat UGM, anak Kalimantan, tapi eyangnya tinggal di situ. Asli situ. Jadi dia pun sebetulnya mirip kamu lah, cuma ikut bapaknya ke Kalimantan. Nah, ketika kuliah di Jogja dia tinggal sama neneknya gitu. Jadi saya cukup sering main ke situ. Prabu kalau boleh tahu, Taman Sari itu mau dibikin apa sehingga kamu kan ada potensi bisa diusir kalau kata Eyang Buyut ya. Iya. Tapi kan bisa jadi enggak. Ya. Jadi gini, kalau dari Eyang Buyut lalu turun ke Eyang, turun ke Mama itu memang karena ini numpang, kita tuh harus sadar diri lah kalau suatu saat diambil. Cuma tahun 2009 itu mulai pastilah buat hidupku. Karena mulai ada wacana untuk penggusuran untuk Taman Sari dikembalikan ke bentuk aslinya. Oh, mau ada renovasi besar-besaran. Ya, jadi karena kebetulan rumahku ini kan menduduki bangunan. Jadi uniknya itu rumahku itu rumah menduduki bangunan ini betul. Tahu kan Istana Air yang tinggi itu, yang tingkat tinggi. Oh itu. iya. Aku di atas bangunannya, rumahnya. Di atas Istana Air. Jadi viewku tiap pagi itu ngeliat atap sekeliling. Karena rumahku lebih tinggi daripada tetangga-tetangga. Oh, sebenarnya kamu darahnya berarti lumayan biru ya? Ya kalau dari Eyang Kakung, aku tuh memang ada keturunan keraton dari Eyang Kakung. Kalau dari kultural, kalau darah biru jelas Mas PSIM. Dia juga nulis PSIM bagus banget ya. Terus neng kowe saiki ning Sleman aja ngomong PSIM sih. Kerjanya Sleman. Kerjanya yang Sleman. Iya. Ngomong kuwi darah birumu yang asli gitu loh. Piye darah birumu iki. Wait. Ngapa to? Oke lah. Jadi gini, kalau dari darah biru kan kami keturunan dari Raden Panawu, Sutadi Hadiwiyoto. Mungkin pernah tahu ketika Bogem itu menjelaskan sejarah sebagai Bong Supit. Bong Supit. Gurunya kan Eyang Buyutku dari Eyang Kakung. Bong Supit itu tukang hitan. Tukang hitan. Nah, itu keturunan dari HB kedua. Tapi sudah jauh, aku keturunan ke-8, makanya gelarku cuma Raden sekarang. Dari istri Ampil. Dari anak pertama. Jadi bukan anak kesayangan yang memang akhirnya itu menemani
Eyang HB2 itu selama hidupnya. Oh, tapi tidak HB3. Tidak, Oke, tidak oke, jadi HB3. oke. Karena kan waktu itu kan memang ada sejarah perebutan kekuasaan Iya. lah dengan HB3. Jogja ngeri sekali. Jogja Solo. Kalau sekarang sampai sekarang Solo. Tapi kalau Jogja ya mungkin Game of Thrones aja kalah ngeri kalau bandingin Jogja waktu perebutan kekuasaan di Iya, era lain itu. kali kita obrolin itu ya. Terutama Iya. kalau nggak salah yang paling fenomenal itu HB5 ya. Ya HB5 itu ya singkat cerita kan tidak diakui pada akhirnya anaknya. Dan kalau nggak salah yang harus jadi itu 3 kali berturut-turut meninggal dunia kalau nggak salah HB5 itu. Bukan, kalau yang harusnya jadi kan dia punya anak tapi lahir setelah HB5 meninggal. Sehingga tidak diakui sebagai anak HB5. Nah ini kan yang akhirnya terbuang sampai Manado. Dia diburu oleh HB6. Dibunuh kan? Diburu. Dia sampai dibunuh. Oh, Jadi diburu. dia ingin klaim tapi dia ditolak. Dia kabur kemanapun diburu dari Oh, HB6 berarti sampai 7. yang bermasalah bukan bermasalah. Yang penuh drama itu HB6 ya? Ya HB5, 6, 7 itu padat kisahnya. Padat konflik ya? Kalau HB2 Eyangku itu kan istimewanya kan naik tahta 3 kali. HB3 naik, HB2 turun tahta, lalu ada konflik, HB2 naik lagi bahkan yang menyelesaikan konflik di Ponorogo kan HB2 juga. HB itu Hamengkubuwono ya teman-teman. Dan ya itu dari HB2 lalu turun ke Eyang tadi, Mbah Buyutku, turun ke Eyangku lalu ke aku. Berarti kemungkinan dari Garwa Ampel ya? Kalau Eyang itu bilang bukan, aku lupa ya karena surat kekancengan udah lama gak aku pegang. Seingatku memang diakui sebagai Garwa Ampel kan iya, diakui. tapi masih dari istri utama juga, tapi anak kesekian. Garwa Ampel itu maksudnya istri kedua, ketiga, bukan istri permaisuri. Bukan istri utama lah. Tapi ini Prabu bisa jadi enggak, memang dari permaisuri, cuman karena permaisuri misalnya anaknya 5. Nah, aku anak kesekian. Dia dari perempuan misalnya pihak perempuan yang jadi harusnya laki-laki, lalu yang perempuan ini terus beranak sampai aku di Prabu. Oh, oke. Walaupun di Jogja ini juga sedang menyimpan persoalan serius ya. Masalah. Karena tahtanya ini juga lagi dalam perdebatan yang cukup serius bagi orang Jogja yang tahu. Tapi bagi saya ya ngopo aku ngerti kepentinganku opo. Karena kan HB ke-10 sekarang itu kan putri ya punyanya ya. 5 orang putri. 5 orang putri sehingga perdebatannya kemudian adalah seharusnya diwariskan kepada adiknya atau tidak gitu ya, atau saudara laki-lakinya. Nah kayaknya kan akan diwariskan kepada putri pertamanya. Nah itu yang bikin perdebatan. Jadi untuk kali pertama nanti mungkin Jogja punya sultan perempuan ya. Sultana mungkin penyebutannya akhirnya. Sultana. Ya nggak tahu ya kalau obrolannya orang-orang kota gedean, wah ini namanya apa nanti? Masa sultan? Mungkin sultana atau apa? Ya itu nanti kita obrolin lagi dengan Prabu. Tapi saya mau lebih fokus kepada persoalan tadi di Taman Sari. Jadi posisinya sekarang gimana Prabu? Jadi ini kan tanah kan memang jelas menduduki bangunan yang berarti akan menjadi ring 1 ketika Taman Sari akan direnovasi. Oke. Dan ya itu sudah dari tahun 2009 kami udah dapat pembaruan kekancingan. Sempat juga ada sedikit kerepotan karena jujur aja Keraton kan masih filenya kan bukan digital ya. Jadi mencari file kami pun bahkan waktu itu kan aku masih kecil ya, jadi mau hanya diceritain. Kami nunggu berjam-jam itu orang buka e-stop map untuk mencari ini bukti bahwa tanah atau kami yang menduduki tanah itu tuh sah dari keraton sendiri. Nah sejak itu lalu udah mulai ada isu bahwa ini akan didata ulang dan mungkin akan ada renovasi besar-besaran. Ya dari tahun 2009, 2010 lalu sampai aku mulai nulis di Mojo. Nah itu isu itu masih simpang siur terus. Cuma sekitar setahun yang lalu itu ada panggilan dari RT yang membahas memang ini akan ada renovasi besar-besaran yang sejalan dengan rencana mengembalikan Jogja dan sumbu filosofinya itu. Oke.
Ya udah karena kami memang sudah tahu bahwa kami akan digusur kapanpun itu kami harus siap. Nggak bisa berharap banyak masalah ganti rugi dan lain sebagainya ya udah. Jadi ya mungkin apa ya buatku ada sedikit rasa kecewa atau apapun. Berbeda dengan Eyang yang mungkin udah lebih Wise legowo. lah ya. Yang Putri Suwardi pun memang dari dulu bilang yo nek digusur yo ora apa-apa tapi nek iso golek cara tak golek-golek carane agar kami tetap di tanah itu. Tapi memang begini ya Prabu ya, setauku di antara sekian kompleks keraton itu yang paling padat itu memang Taman Sari kan? Ya, itu waktu Eyang Buyut dari Eyang Putri. Jadi gini, kalau Eyang Buyut dari Eyang Kakung itu kan keraton. Kalau Eyang Putri ini kebetulan malah abdi dalam. Jadi perantau dari Mangiran. Oh wah darah pemberontak kamu itu. Jadi aku pernah ngobrol sama mama kan. Ini kayak itu kita unik ya mah. Di satu sisi kita punya darah Trah Mataram, di satu sisi ada darah Mangiran. Dan Eyang Putri pun bilang namanya orang Mangiran tuh pasti asli sana. Dan iya, asli bener, sana itu pasti ada hubungan darah entah ya Mangiran 1, 2 atau 3. Jadi aku kadang ya ini perpaduan darah. Aku ya tetap orang keraton dalam artian masih HP2 tapi mungkin bibit-bibit tulisan gitu muncul dari darahnya Mbah Mangir. Mungkin. Ya bagi teman-teman yang kurang tahu jadi itu di zaman bukan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati ding. Pertama jadi begitu Panembahan Danang Sutawijaya dapat hadiah Alas Mentao namanya yang ada di wilayah Kota Gede ya. Karena berhasil membunuh atau mengalahkan Arya Penangsang ya. Lalu dihadiahi Alas Mentao itu, kemudian karena beliau orang cerdas juga dikelilingi oleh para orang-orang hebat kayak Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan gitu ya. Jadilah kemudian kerajaan yang sekarang jadi cikal bakalnya Kerajaan Mataram Islam ya. Lalu salah satu keturunannya yang kemudian jadi Sultan Agung. Nah itu di saat Danang Sutawijaya yang kelak namanya Panembahan Senopati. Apa lengkapnya ngerti? Lengkapnya jajal. Panembahan Senopati hanya itu namanya. Enggak ngalogo, enggak ada gitu. Belum ada waktu itu. Nah, itu punya anak. Ada dalam tanda kutip pemberontak ya. Namanya Ki Ageng Mangir. Itu salah satu desa ya. Iya. Desa di Mangir sana di wilayah Bantul ke selatan. Yang membangkang dan beliau ini orang sakti yang kemudian ditulis versi tafsirannya Pram itu jadi drama Mangir itu. Lalu Panembahan Senopati mengutus putrinya ya untuk menaklukkan ya. Ya menaklukkan dari sisi cinta itu. Nah ternyata namanya Pembayun kalau tidak saya. Roro Pembayun. Roro Pembayun ini ternyata jatuh cinta beneran sama Ki Ageng Mangir. Sampai menikah Ki Ageng Mangir lalu akhirnya mau berdamai dalam tanda kutip dengan Bapak mertua. Ya dengan bapak mertua. Tapi kemudian di dalam ceritanya adalah ketika menyatakan diri mengakui kekuasaan mertuanya itu disuruh sungkem. Kalau orang Jawa itu sungkem itu kan harus mencium dengkul ya. Jadi aku kadang-kadang neng YouTube di film-film tuh lucu ya, yang betul itu mencium dengkul kanan ya kalau nggak salah ya. Terus kepalanya dibenturkan ke Batu Kilang ya. Pondasi singgasananya Panembahan Senopati. Dan untuk simbol beliau itu separuh diakui sebagai menantu dan sebagai musuh, kuburannya itu atau makamnya itu 2. Jadi separuh di dalam benteng, separuhnya lagi di luar benteng. Nah, dari dulu orang Mangir ini
sampai saya kuliah itu memang sangat, dalam tanda kutip, sangat anti dengan keraton. Nah ini saya jelaskan panjang lebar supaya tahu konteksnya. Nah si Prabu ini ternyata punya darah dari Mangir, dari ibunya, sementara bapaknya adalah punya darah dari keraton. Nah menyatulah ini gitu, silakan. Nah itu kan yang Buyut itu kan akhirnya merantau tuh dari Mangiran ke kota Jogja, ke keraton. Lalu ya udah waktu itu karena nggak ada ya zaman dulu kan juga nggak ada LinkedIn atau apa untuk cari kerja ya, akhirnya ngikut lah salah satu sesepuh di sana untuk merawat Taman Sari. Nah sekian lama ternyata Eyang Kakung itu orangnya kan karena polos ya, orang yang polos, orang yang masih lugu, malah disukai oleh beberapa pangeran. Oke, kamu saya angkat sebagai bekal, ya jabatan masih rendah lah di di keraton, di abdi dalam, untuk menjaga Taman Sari. Dan akhirnya punya nama Honggo Binangun. Dan sampai hari ini tidak ada satupun dari kami termasuk Eyang Suwardi yang ingat nama aslinya Mbah Buyut itu siapa. Tahunya Honggo Binangun. Pak Honggo Binangun. Okay. Nah itu kan dijatah untuk di Taman Sari, menjaga Taman Sari. Tanah ya Magersarinya itu yang sekarang jadi rumahku. Di bagian atas bangunan Istana Air Taman Sari. Tepatnya di pintu masuknya Masjid Bawah Tanah Sumur Gumuling. Nah jadi rumahku tuh pas di pintu masuknya itu. Ya memang Water Palace atau Taman Sari ini memang lagi dibangun karena itu memang salah satu tempat paling eksotik ya. Betul. Bisa diceritain nggak ke teman-teman dulu fungsinya apa yang namanya Taman Sari ini? Silakan. Kalau yang belum sempat ke Jogja, kalau di Jogja nanti ada guide yang akan menerangkan itu kan. Ya silakan. Taman Sari itu bisa dibilang sebenarnya villa. Hanya tempat untuk pelesiran. Dibangun oleh Habis I, diawali oleh Habis I, diselesaikan oleh Habis II. Tapi memang belum sempat bertahan lama karena ada gempa besar itu kan di Jogja. Eksotiknya, bayangkan sebuah danau buatan yang aku lupa ukurannya, di artikelku ada sih. Sekian hektar lah. Dan di tengahnya ada satu istana. Seolah dia itu mengambang di danau itu. Itu aja belum cukup. Di sampingnya nanti kita juga ada pemandian, ada taman yang akhirnya jadi Taman Sari. Betul. Dan ada kompleks yang luas yang sebenarnya kalau aku bandingin ya, ini aja keraton aja kalah luas loh sama Taman Sari kompleksnya. Oh maksudnya keraton yang dipakai keraton sebagai bangunan utama ya. Itu aja kalah sama Taman Sari. Iya. Mungkin kalah itu. Ya memang seeksotis itu Taman Sari. Makanya ketika itu besok ke Bali, aku sampai mikir ini dananya berapa triliun hanya untuk mengembalikan Taman Sari. Dinding aja kita kan bisa rebahan di bagian jendelanya, di bagian kolom jendelanya itu kita bisa rebahan saking tebalnya tembok. Saking tebalnya. Dan itu ada lorong-lorong bawah tanahnya. Iya. Dan banyak katanya ya, ini belum dibuktikan juga, lorong tuh banyak banget di Taman Sari. Dan di bawah air. Di bawah air, betul. Ada yang di bawah air. Ada di bawah air, lalu nanti keluar ke area lain. Dan itu masih banyak lorong yang belum ditemukan. Ya memang secantik itu Taman Sari buatku. Dan jujur aja sebetulnya wajar ya kalau mau direvitalisasi. Ya karena bagaimana kan simbol kecantikannya keraton sebenarnya di Taman Sari pada akhirnya. Dan kalau tidak salah Keraton Jogja kompleksnya itu diakui UNESCO kan? Ya akan diakui sebagai sumbu filosofis. Area dari Kandang Menjangan sampai ke Tugu. Garis lurus itu. Oke. Nah balik ke soal dalam tanda kutip penggusuran ya. Saya selalu pakai tanda kutip ini karena kan masih dalam perdebatan. Itu dapat ganti rugi kah? Setahu saya dapat, tetapi nggak tahu untuk besarannya. Ada yang bilang kecil banget, ada yang bilang lumayan dan lain sebagainya. Wah repot ya. Lumayan uang kan beda-beda. Ya, betul. Apalagi di Jogja yang sering Prabu kritisi gitu ya. Yang mahal itu. Iya, rumah itu, tanah itu mahal gitu ya. Tempat tinggal itu mahal di Jogja. Kalau ini saya setuju. Ya, memang mahal di Jogja. Ya jadi emang kami juga belum tahu. Untuk pastinya itu kan kami cuma menduga-duga, mungkin 2027 mungkin. Dulu kami pernah menduga di tahun 2010, kayaknya 2000 sekian. Nggak jadi lagi 2000 sekian ya, kami masih menduga-duga. Cuma pasti
entah kapan. Nah, ada istilah di situ Magersari ya. Magersari boleh diterangkan Prabu? Aku kalau untuk arti langsungnya dari kata Magersari memang kurang apa ya. Tapi intinya adalah hak pakai atau HGB yang diberikan keraton untuk warga yang menggunakan tanah keberabon ataupun kalau sekarang kita bilang Sultan Ground ya. Sultan Ground. Modernnya kan itu. Nah, termasuk keluargaku kami dapat hak Magersari untuk memakai tanah di situ. Nah, keraton pun bebas untuk menambah atau mengurangi area yang boleh kami pakai. Jadi kalau dulu waktu Eyang Buyut masih sugeng, areanya luas. Itu berapa ratus meter ya. Eyang tuh simpelnya bisa bikin kebun lah. Kebun buah, kebun sayur-sayuran gitu mas. Neng jero Taman Sari. Dulu waktu, ini bahkan kata mamaku, terakhir waktu mamaku kecil ya. Orang ternak kambing masih banyak mas. Di Taman Sari. Kalau ternak kambing waktu aku kuliah masih ada kan? Masih ada. Iya. Berkebun dan sebagainya masih bisa. Kan area kami kan juga karena di atas ya nggak banyak tetangga waktu itu. Dan belum sempat itu kan. Oke. Nah lalu tahun 2009 mulai dipotong, dikurangi jatahnya. Lalu sempat ada beberapa kali pengurangan sampai kami akhirnya cuma tinggal satu petak. Itu rumah utama, rumah tempat Eyang dulu batik. Misalnya ruang seninya dulu. Lalu area kamar mandi udah. Prabu tinggal di situ. Ya, aku lahir di situ. Hari-hariku juga di situ. Betul. Aku baru keluar dari Taman Sari itu tahun 2025. Kok 2015-an, 18-an. 10 tahun lalu. Ya 10 tahun yang lalu lah. Itu karena ikut orang tua atau kamu karena bandel diusir? Bosen. Iya. Bosen aja tiap pagi. Aku tuh kebangun karena banyak wisatawan. Orang udah teriak-teriak, orang udah cekakak-cekiki. Bagus dong. Ya kan aku kan gak harus bangun subuh mas. Kan gak wajib aku bangun subuh, gak ada doanin ya, aku. Memang. Ya gak apa-apa. Tapi kan ya biasa kan orang tinggal di pasar, dekat pasar. Ya pasti jangankan subuh kalau dekat pasar. Aku pernah ngontrak dekat pasar. Jam 3 itu, jam 3, jam 2 udah rame banget gitu. Ya biasa aja kan. Risiko tinggal di satu tempat secara sosial begitu. Ya pada akhirnya pun pada tahun itu aku udah merasa capek tinggal di sana kayak nggak bisa istirahat, nggak bisa apa-apa. Ya usah aku ikut orang tua akhirnya. Ikut ke orang tua karena orang tua kan rumah sendiri, itu rumah Eyang. Jadi aku dari kecil tuh ikut sama Eyang. Makanya aku manggil Eyang tuh bukan Eyang, ibu. Kalau ibumu itu mama. Kalau Eyang tuh ibu karena bagiku ibuku tuh ya Eyang karena yang ngopainnya aku dari kecil kan. Maka ngerti. 20 sekian tahun aku di Taman Sari nemenin Eyang. Dari Eyang seorang guru, lalu mulai sakit, mulai kehilangan penglihatan, bahkan sedonya pun kan juga disemayamkan di Taman Sari. Nah berarti rumah itu sekarang emang nggak ada isinya? Masih ada yang kakung. Oh di situ. sorry. Masih ada Bude gitu. Dan ini malah mereka yang cukup resah. Kalau aku kan keluarga kami emang udah mitigasi ya dari dulu bahwa nggak mungkin kita berada di Taman Sari. Mamaku tuh udah mitigasi. Oke kita punya beberapa properti lah untuk jaga-jaga. Tapi kan sugih ya gue. Yo rasugih cukupan. Kaya ini. Jadi penulis itu sugih sih. Bapak aku sesugih mas, bukan aku. Iya nggak apa-apa. Tapi tetap wae nek bapak sugih anaknya sing kecipratan, Pak. Oh, mana anak tunggal. Kamu anak tunggal ya. Selamat ya. Pewaris utama. Wes anak tunggal rabi meneh. Wes rampung jan uripe nulis nggo iseng gawe kelas menulis barang ngopo kowe iki. Kan mau ngentuk warisan, Mas. Ya enggak apa-apa toh. Loh, aku juga tetap butuh hidup loh. Betul. Nah, setuju. Akhirnya pun karena kami udah mitigasi oke. Tapi ya tetap aja kehilangan Taman Sari itu kan bukan hanya kehilangan rumah kan. Kehilangan sejarah. Sejarah dan ya jujur aja sih ini agak emosional karena hari ini kan Eyangku dikijing. Dipasangi batu nisan. Hari ini? Hari ketika kita syuting? Iya, jadi harusnya hari ini kan aku itu ngawasin pemasangan batu nisan. Lah kok malah syuting? Mamaku langsung ngomong, ibu, masih Eyangku ya. Akan nyuruh kamu datang ke sini, masuk ke podcast ini daripada cuma ngelihat nisannya dibangun. Karena Eyang itu adalah orang yang sangat cinta sama tulisan dan alasanku jadi penulis karena Eyang suka baca.
Wah, terima kasih ya. Prabu sudah mengutamakan datang ke sini. Ya, dan Oh, ini Pengkijingan ya. Mm-mm. Kalau Pengkijingan orang Jawa itu 1000 hari ya. Ya, cuma ini kami agak meleset karena ya ada beberapa Ya nggak apa-apa, masalah. meleset pun sebetulnya Setelah yang penting 1000 hari. setelah 1000 hari kan. Dan emang kami pasin ini kan mau Paskah. Ya momen spesial. Bentar lagi yang pun ulang tahun. Ya udah. Pas. Tapi ini juga apa ya? Aku ada bersyukur yang tuh meninggal. Karena nggak harus lihat kalau misalnya Taman Sari digusur. Nggak harus ngelihat bahwa kami ikhlas. Kami nggak akan melawan Sultan Prabu. Nggak mungkin sih aku terus ngerantai tanganku di depan rumah. Jadi mati kayak enggak sih. Soalnya ngono, kowe neng tulisanmu siap merantai untuk Delok sesuk ya, Mas. Iya. Delok sesuk. Tapi maksudnya gini, kami siap. Tapi aku yakin nggak akan sesiap itu. Dan kan yang enggak terima dalam tanda kutip kurang terima itu kamu. Kalau Eyang kan terima ya dan udah tahu ya. Ya udah tahu konsekuensi dan tapi gini Mas, waktu yang mulai sakit-sakitan ya. Kami cukup sering untuk diskusi itu sebelum tahun 2020. Oke. Diskusi tentang rumah ini ya. Nek iso kan tak usaha kele. Aku usahakan untuk kita tuh nggak usah pergi. Meskipun rumah ini reot, meskipun ya jujur aja rumahnya udah miring-miring dan lain sebagainya karena rumah puluhan tahun. Wah itu tempat temanku waktu aku kuliah saja itu sebetulnya temboknya sudah tidak layak. Iya. Rumah ini pun nggak layak apalagi kena gempa. Ada beberapa bagian yang udah kebuka retak karena gempa. Tapi buat Eyang nek iso aku tetap nang kene. Aku ingin ada di sini. Ya waktu itu Eyang cuma membesarkan seiso nek digusur kan kita punya rumah baru. Tapi rekaman itu yang aku lihat enggak. Eyang tuh sebenarnya tetap cinta sama Taman Sari. Bagaimanapun Eyang lahir di situ. Pasti. Eyang menjadi guru karena di situ. Darah Katolik kami juga ngalir ya karena Taman Sari karena Eyang buyut kan kejawen waktu itu. Eyang putri jadi orang Katolik. Tempat Eyang Kakung mulai karir seninya juga di situ. Kami bareng-bareng Eyang Kakung maksudnya sama gengnya itu menemukan batik lukis. Kalau Mas Mudan tahu kan Taman Sari kan batik tapi buat lukisan. Bukan dipakai. Iya. Batik sebagai lukisan. Itu kan dari Pak Sido lalu Eyangku, yang Suyanto, itu kan kami dulu mereka dulu berkreasi. Ada banyak memori di situ, ada banyak pencapaian juga di situ. Termasuk aku akhirnya lahir di situ, besar di situ. Pertama kali nulis dan ini mungkin agak berlebihan, cuma hari aku menulis aku pasti pulang ke rumah Eyang dulu. Karena aku juga pengen ngerasain, ya kan aku dulu baca buku di situ. Vibe-nya itu di situ. Meskipun ya datang nulis pulang gitu kadang nggak pamit. Iya emang rada kurang ajar sih aku jugaan. Jadi emang banyak ikatan dan ya jujur aja banyak hal-hal yang membuatku kayak ya aku rela tapi kok ora tega ya melihat Eyang. Bahkan waktu dulu Eyang Kakung juga dulu sempat sakit kena COVID lalu demensia. Kan ngira aku tuh perawat ya bukan putune ya. Ya biasa lah orang demensia yo. Imajinasinya kan oh ya Mas gini. Ya lucu sih diundang mbahku Dewi Mas. Itu pada satu momen pun pernah. Dan ini akhirnya juga jadi tamparan ya. Eyang itu minta tolong, Mas tolong senter saya dicas. Jadi Eyang Kakung itu sekarang punya sekitar 5 atau 4 atau 5 senter lah. Kan aku gak tahu. Karena lupa beli lagi. Enggak. Merasa kurang. Aku kan bingung selama ini bertahun-tahun aku cuma ya udahlah namanya udah sepuh ada mainan lah. Kenapa merasa kurang? Nah, waktu demensia kejawab karena kan akhirnya ngomong ke orang asing bayangannya. Nah kan aku cuma ya untuk memancing biar demensianya sembuh ya dan untungnya sembuh akhirnya. Oh iya? Ya, karena ya di treatment dan lain sebagainya bisa sembuh, mulai inget lagi. Meskipun ya tetap pikun ya wajar. Ya gak apa-apa wajar, udah sepuh ya. Mohon maaf usia berapa ya? Yang Kakungin 85 apa ya? Oh iya wajar ya. Nah, kalau pikun biasa. Oh, yo, demensia bisa recovery ya? Ya sebulan lah yang tuh lupa ingatan, teriak-teriak. Lalu sebulan berikutnya itu udah mulai kenal lagi sama keluarga. Ada treatment khusus ya? Itu cuma dikasih VCO sih waktu itu sama ya mengikuti obat dokter aja. Ya ini kami cuma dapat info-info coba kok berhasil. Tapi di momen demensia itu yang menurutku tamparan ya. Kan tak tanyain, lupa ya karena kan ini drama ya masih drama yang ku lupa ingatan ya. Lupa kenapa Pak harus dicas? Ini jaga-jaga Mas kalau misalnya malam-malam saya digusur tak senteri sing gusur. Ya momen itu aku keluar nangis aku.
Oh iki toh rahasia eyang-eyangku tuh. Walaupun beliau sadar, tapi tetap punya ikatan yang begitu kuat. Ya bagaimanapun. Kan center bukan linggis. Iya. Iya kan? Tahu. Kalau di linggis kan artinya mau dilawan. Perang, Ini mau kan perang. disenterin ya Untuk tahu untuk tahu. bahwa dia akan digusur. Dan yang menurutku ini bukan jadi alasan tulisan kritisku sebenarnya. Tapi jadi alasan untuk aku punya ikatan yang lebih kuat sama Taman Sari. Ternyata eyangku sebegitunya cinta tempat itu, dan tanpa sadar aku pun juga segitunya. Kayak gak afdol aja, barang sebulan 2 bulan gak pulang ke Taman Sari. Istilahnya aku pun akhirnya milih kerja di Jogja dan lain sebagainya. Ya, ikatannya memang sekuat itu. Taman Sari gak hanya rumah bagi kami. Eyangku berkarya, eyangku jadi seniman, bahkan eyangku ngamen. Ngamen. Ya eyangku kan udah ngamen, jadi juru Ngamen nih maksudnya ngamen gimana? ngamen. Jaker lah bahasanya orang zaman dulu. Hah? Yang ngamen keliling jalan, Oh. pakai biola. Bedanya itu Ya waktu. tapi tetap ngamen. Ya, Oh. karena istrinya pun PNS, tapi eyang kan butuh hiburan, ya ngamen lah. Oh. Tapi kan kembali ke Taman Sari lagi, Iya, nggak iya, di jalan. iya, iya. Jadi juru sunat, juru supit juga di Taman Sari kliniknya. Lalu jadi ahli sulap itu juga seringnya di Taman Sari. Jadi ikatannya pun eyang Memang kakung. bener-bener semua bisa ya. Kayak Deddy Corbuzier loh. Tapi Deddy Corbuzier orang ngamen. Ya mungkin bedanya kalau eyang itu nggak bisa cuma satu sih. Apa? Bikin kelabu agak kalem dikit lah di hidupnya. Aku nulis ngene-ngene cerita, wah apik, bagus. Maaf. Eyang sempat menikmati tulisan-tulisanmu nggak? Kalau eyang kakung kan karena udah stroke dan demensia itu ya. Jadi ya hanya aku cerita, aku baru nulis iki, wah apik, namanya sejarah. Kalau eyang putri itu memang aku ceritain karena kan udah kehilangan penglihatan. Karena Oke. glukoma. Dan sepanjang hidup tuh emang hobinya baca. Jadi dulu kami emang pelanggan koran satu-satunya di lingkungan karena eyang yang baca. Dan itu pasti KR. Sempat ke Harjo karena KR mahal. Harjo Tribunan sempat agak murah kan. Iya, Tapi ya iya. intinya eyang suka baca. Pada akhirnya pun ketika aku nulis, dulu aku cerita akhirnya. Aku bernulis iki, misalnya kayak tadi ya, HP5. Itu aku cerita. Lalu Ki Ageng Surya Mentaram, aku cerita. Nanti habis cerita, tiba balik, oh ini ide baru lagi, yang cerita tentang ini. Jadi, merespon ya. jadi kayak aku nulis tentang Ki Ageng Mangir, wah apik gue, apik. Nih, bawa gue nulis iki gitu. Ya kadang ya hal-hal yang mungkin tak banyak kita ketahui lah. Tapi ya banyak juga yang akhirnya aku jadikan tulisan. Bahkan sempat liputan ke Eyang juga gitu-gitu. Nah, Eyang Putri ini penglihatannya yang terganggu, tetapi secara ingatan dan bagus. proses penalaran masih bagus ya. Masih bagus sampai meninggal. Hari meninggalnya beliau itu masih bagus. Jadi aku seneng aja kalau ke rumah taman. Kalau aku nyebutnya rumah taman ya. Itu ya udah datang, aku baru nulis loh. Nulis iki. Aku baru gambar artikel iki loh. Karena Eyang tuh selalu merespon, dan memang hiburan Eyang tuh ya kalau ngobrol kayak gini. Kalau supaya nggak bingung juga, kalau yang masih sugeng itu yang kakung kan. Nah kalau yang kakung ini sudah tidak bisa membaca. Masih bisa, penglihatan bagus, ya pendengaran memang udah pakai alat bantu. Cuma karena stroke, jadi memang enggak setajam yang Putri lah waktu itu waktu masih sugeng. Kalau boleh tahu aktivitas beliau sekarang apa? Yang kakak ya cuma nonton TV, lalu bikin, gimana ya menjelaskannya, bikin candi dari kardus-kardus kecil, kardus-kardus bekas. Bikin. Enggak, karena kan seniman toh. Iya. Pasti nggak mau gratil istilahnya. Pasti ada aja yang pengen dilakukan. Kadang dibilang ya ini kan balik ke anak kecil lagi, namanya orang tua akan mundur. Tapi buatku juga ya jadi anak kecil, tapi anak kecil yang emang tahu seni gitu, tahu taste-nya seni. Bikin candi. Ya bangunan-bangunan gitu-gitu pakai kardus lem kastol gitu. Wah itu pengeluaran keluarga kami untuk lem kastol tinggi banget mas. Loh, laban aja sehari kadang 1 botol habis untuk ngelem-ngelem, tempel ini. Jadi ada satu meja itu akhirnya khusus. Dulunya kan buat meja naruh kaki, karena yang kan kaki kirinya itu sakit ya. Dari muda atas lalu di klep itu jadi kakinya lurus terus kan buat nyangga. Enggak penting buat beliau. Yang penting apa, bangun itu. Bangun istananya itu dari kerdus-kerdus.
Kadang aku kalau di rumah ada kertas tak bawain, kertas gambarnya lucu dikit harus bawain. Belum selesai itu proses membangun candinya. Mungkin tidak akan selesai sampai ya harinya beliau lah. Wah, Karena itu hiburannya beliau sih sekarang. Dan memang bagus menurutmu? Kompleks aku bilang, karena gini, ada bagian kecil yang kadang kalau aku gojeki ya, iki apa tuh fungsinya? Iki gue nembak, iki gue iki. Oh sedetail itu ternyata. Nah, oke. Gini, Prabu ya, itu kan bangunan memang harus diakui bukan bangunan milik sah dalam tanda kutip pemilik keluarga Eyang. Di sisi yang lain memang ada upaya revitalisasi yang tentu menurut berbagai sisi beberapa orang, beberapa ahli ya memang layak direvitalisasi. Sementara saya juga bisa mengerti bahwa ikatan orang atas tempat tinggal itu adalah ikatan yang sangat kompleks dan mendalam. Bisa sangat psikologis, sosiologis, historis, bahkan spiritual. Nah, menurutmu ada nggak sih jalan keluar yang sama-sama enak antara keraton dengan orang-orang yang tinggal di Taman Sari? Kalau aku selalu malah bertanya ya, ini kan kepentingannya adalah kota warisan budaya. Ya. Betul kan? Warisan budaya oleh UNESCO. Yang aku pertanyaan cuma satu, kalau memang mau cari enak ya dalam tanda kutip, budaya apa yang mau dikembalikan? Apakah tembok-tembok dingin bangunan Taman Sari yang megah itu, atau budaya organik yang terbangun tidak hanya di Taman Sari tapi di Beteng misalnya, atau semua yang dalam jalan Beteng lah. Karena aku selalu berargumen bahwa Taman Sari menjadi masyhur itu bukan karena istana airnya. Karena dulu ya pertama jelas pasar manuk, pasar burung. Pasar burung. Saya jenis apa pasar? Pasti di Jalan Bantul. Kalau pasti di Jalan Bantul, pasar Ngasem itu akhirnya menjadi pasar biasa, pasar tradisional sama amphitheater. Amphitheater ya. Enggak, yang pasar manuk itu sekarang di pastinya ya? Iya, di Jalan Bantul. Berarti dipindah ya dari situ ya? Itu kan boyongan besar. Direlokasi kan itu. Oh, tapi tetap masih ada pasar di Ngasem itu masih ada pasarnya? Iya, kan tetap banyak penduduk juga yang butuh. Bukan, maksud saya masih untuk pasar burung. Enggak kan? Tradisional. Jadi tinggal yang pasar tradisional yang sayur mayur. Iya. Oke. Berarti yang gini, Pasar Ngasem yang tadi kita obrolin, ini supaya teman-teman dapat konteksnya ya. Itu dulu berpuluh-puluh tahun tumbuh sebagai salah satu pasar yang punya keunikan karena ada jual beli binatang. Ya. Binatang apa saja sebetulnya, tapi yang terkenal itu burung. Ya, merpati sama perkutut. Iya. Ya burungan agemane wong Jawa lah. Wong Jawa ya. Agemane wong lanang lah. Betul. Orang Jawa itu kan ada berapa ya? 5 ya? 5 ya. Yang pertama itu Wismo, rumah, Garwo, Turonggo. Garwo itu istri, Turonggo itu tumpaan atau kendaraan. Bisa jadi itu dulu kuda, sekarang bisa aja mobil atau motor. Kukilo itu burung peliharaan. Burung peliharaan. Orang manulen. Lah dia ngingeti aku mau bajidul. Aku begitu mulai manuk. Aneh yang mana tuh? Aneh yang mana? Ke wong lanang meneh. Ke wong lanang meneh. Ingat 5 itu. Yang terakhir curigo atau senjata. Senjata itu ya nanti tafsirnya bisa macam-macam lah. Nek kowe saiki yo kamera itu alat kerja, senjata kerjamu gitu ya. Tapi kalau kukilo itu kelangenan gitu ya, burung itu. Nah, balik di Pasar Ngasem itu. Tahun berapa ya aku lupa, nanti silakan diingetin aku. Itu ada revitalisasi tempat itu ya. Lalu dibuat amphitheater. Pasar burungnya pindah. Kok disebut pasti apa tuh? Pasar. Aku yo lali mas. Nah, burung-burung ini, pedagang-pedagang burung yang banyak banget itu direlokasi di Bantul. Ya, Jalan Bantul. Jalan Bantul ya.
Nah, di situ tuh dulu unik karena nggak hanya burung, kadang-kadang ono Reptil. ulo, Nah, yo. reptil banyak. Dulu Kadal. Hmm. Kadal anaknya kayak Dan sialnya memang banyak juga ya hewan-hewan yang ilegal, ilegal juga di situ. betul. Sehingga rodok ngawur kadang-kadang ya. Tapi kan ya namanya pasar. Nah, iya. Oke, terus menurutmu tadi aku ulang ya, bahwa Taman Sari itu menarik bukan semata karena kolamnya, Ya, atau bangunan istananya, tapi adalah orang-orang di dalamnya. Betul begitu ya? Ya. Silakan dilanjutkan. Karena gini, Taman Sari kan dulu dikenal sebagai pasar burung pada akhirnya di Ngasem. Kan orang-orangnya yang berdagang di situ. Lalu berubah sekian puluh tahun menjadi tempatnya seniman. Gampang aja, absen aja seniman Jogja yang belum pernah ke Taman Sari. Entah dia mau nyeket, atau dia main musik, atau kumpul-kumpul. Bahkan Avandi pun banyak kan lukisannya yang lahir ketika di Taman Sari. Betul. Tepatnya di Istana Airnya itu. Iya. Dan di sana kan juga muncul pelukis-pelukis juga. Salah satunya pelukis Harjiman yang dulu cukup terkenal. Pak Harjiman ya. Itu kan bapak rumahku. Nggak terlalu jauh Oh, lah dari Pak Harjiman aku. Hmm. Lalu seni lukis yang lain, lukis batik lukis misalnya. Lalu hari ini kaos lukis. Kalau mungkin Mas Putut pernah main ke Taman Sari, yang dilukiskan sekarang kaos. Sekarang kaos ya? Iya, itu Aku kreasi. udah lama gak ke Taman Sari. Itu kan kreasi teman-temanku lah, seangkatanku. Ini kan budaya membuat Taman Sari itu menjadi lebih indah daripada reruntuhan aja. Toh waktu dulu, waktu Eyang Buyut ke sana yang ada cuma reruntuhan. Ya reruntuhan Istana Air itu pasca gempa besar yang udah puluhan tahun terjadi. Dan orang di sana hanya tinggal. Jadi sepadat ini ya pada akhirnya ya ada tanah kosong. Diabaikan langsung ditembung. Oke boleh silakan tinggal di sini, wajar. Jadi penuh. Mungkin sebaiknya itu menurutmu dirapikan saja Ya. atau gimana? Dirapikan dan pada akhirnya itu tadi. Apakah budaya ini juga harus ikut digusur? Budaya-budaya organik dari masyarakat Taman Sari. Ataupun aku gak akan bilang Taman Sari ya mas. Jeron Beteng misalnya. Karena budaya-budaya mungkin kita anggap sepele. Misalnya area Ibu Ruswo yang jadi pusat seragam anak. Misalnya itu kan juga bagian dari budaya yang organik. Betul. Kenapa bukan ini yang akhirnya dijadikan warisan budaya juga? Nggak hanya tembok dinginnya. Cuma ya kembali lagi ada hak tertentu yang memang kami nggak bisa menyeberang ke situ. Makanya ya aku cuma bisa ya kan iso ini tapi ya nek iso. Nek nggak iso pun ya oke. Aku siap lah untuk pergi pada akhirnya. Toh ya sebenarnya aku bilang hari ini detik ini kan Nissan Eyang sudah dipasang. At least aku sudah, dan kebetulan aku yang membelikan Nissan dan agak sudah sidik ya Mas Yo. Santai aja. Aku membatasi bahwa dana untuk bangun Nissan ini itu dari uang menulis. Entah aku fee nulis esai, fee nulis terminal, kelas menulis dan lain sebagainya. Karena apa? Kan Eyang juga cinta itu dan membaca banyak hal di Taman Sari. Dan karena rumah ini akan digusur, lahir tak bikinkan rumah lah. Enggak semegah rumah yang ada di Taman Sari, enggak senyaman itu, cuma di pusarannya hari ini aku bangunkan rumah, kenang-kenangan lah. Ini aku bangunkan untuk menebus sesalku karena dulu sesumbar akan ora bakal digusur ono aku. Sesumbar sok-sokan rebel yo cah telat lulus kan yo kegiatannya kan sok aktivis ngono kuwi lah. Sampai tahu realita pada akhirnya. Dan akhirnya hari ini oke lah. Aku bisa berikan batu nisan ini dari karya-karyaku yang aku pastiin ini semua karyaku semua yang aku tulis di situ. Dan ini rumah yang bisa tak kasih ketika besok rumah kita yang digusur pada akhirnya. Pada beberapa poin ya secara substantif ya, saya setuju dengan Prabu bahwa kebudayaan itu bukan hanya sekedar kita mengelap-elap dan memoles, merevitalisasi bangunan dari masa lalu. Karena kebudayaan itu kan dinamika manusia dalam menghadapi proses sosial yang terjadi. Dan di Jeron Benteng tadi yang disebut, yaitu wilayah yang sangat luas di dalam benteng itu, memang ada banyak dinamika kebudayaan di sana. Salah satu spot yang menarik memang Taman Sari. Dan ya betul, kalau memang kita ngomongnya kebudayaan, memang harus dipertimbangkan dengan baik itu.
Karena kalau betul-betul mau dikembalikan itu bukan menghargai kebudayaan. Walaupun saya juga bisa mengerti kalau memang ada bangunan-bangunan tertentu di situ ya yang memang harus direvitalisasi dalam konteks tadi ya, supaya kita juga tahu sejarah dan macam-macam gitu ya, dan ada pengakuan dunia internasional gitu ya. Nah, semoga ya ada titik temu untuk itu. Memang sih setahu saya, tolong dikoreksi kalau keliru ya Prabu ya, dulu itu asal ada tanah kosong di situ ya memang kayaknya mudah ditempati ya. Iya. Ya. Bayangin aja di tengah kota loh Mas. Di tengah kota, di jantung kota. Iya. Ada area kosong yang ada banyak puing-puing yang bisa diratakan lah nantinya. Yang bisa diduduki. Wajar waktu itu yang buyut pun tertarik dan akhirnya minta izin tinggal kan. Makanya seperti aku bilang, apakah kami itu lalu terus melawan, terus menolak penggusuran ya? Kami pun sebenarnya nggak sebegitunya melawan juga. Kalau memang ada cara lain, kalau memang ada alternatif, kami lakukan untuk bisa stay di Taman Sari. Kalau enggak ya memang pada akhirnya ini adalah hak milik keraton dan pasti ada rencana-rencana besar yang akan dilakukan keraton untuk bangunan ini. Dan kalau memang sekiranya kami itu juga sudah cukup dianggap cukup menempati sana ya memang kami harus pergi. Dan kalau dilihat dari ceritanya Prabu itu ikatannya sudah 3 generasi loh teman-teman ya. Dari Eyang Buyut. Ya, Eyang Buyut, Eyang Putri, mamaku. Iya, makanya dan kamu udah lahir di 4 generasi malah. 4 generasi. Sampai Prabu remaja masih tinggal di situ ya. Jadi saya sih berharap akan ada titik temu lah itu ya. Gimana supaya proses revitalisasi Taman Sari maupun tempat lain di dalam benteng, karena di situ ada manusia, ada denyut nadi ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang sudah menghasilkan juga banyak karya baik secara kolektif maupun individu, itu bisa ada jalan tengah untuk menyelesaikan itu. Ya buktinya sih gini, pasti yang pasar burung itu Lex itu bisa dipindah. Tapi buktinya pasarnya kan masih tuh. Masih ada, masih ada hidup pasar, juga. masih hidup. Amphitheater-nya juga tetap jalan. Ada banyak konser aku lihat di situ. Jadi ya masih oke lah ya. Masih artinya ada kok bukti itu bisa diselaraskan gitu kan. Tidak harus tidak harus menang-menangan lah gitu. Ya pada akhirnya itu tadi kan seperti aku bilang. Kalau memang mau digusur silakan, cuma kalau kami ditanyain, ya ketika ini kota warisan budaya, kami juga budaya. Betul. Kami juga bagian dari budaya Taman Sari. Ya mungkin 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya budaya-budaya itulah yang akan hilang. Mungkin anak-anakku besok, cucu-cucuku besok ingatnya Taman Sari itu istana. Kalau mereka tak ajak ke Taman Sari, ya megah istananya. Ya sampai hari ini itulah yang sedang aku upayakan, merekam ya sisa-sisa manisnya Taman Sari lah. Tempatnya kami berseni, tempatnya kami hidup, tempatnya anak-anak remaja yang jangan sembunyi-sembunyi di antara tembok itu, dan banyak hal lah yang ada di Taman Sari. Oke. Semoga obrolan ini ya Prabu ya udah hampir 1 jam. Tidak terasa toh. Saya harap bisa didengar oleh pihak keraton atau pihak yang berwenang, sehingga suara kami yang lirih ini bisa didengarkan. Ya Prabu memang sangat kritis terhadap banyak hal di Jogja, tapi saya kira ada batas-batas yang sangat normal. Dan apa yang dia katakan di forum kita ini, saya kira nggak ada yang nggak masuk akal. Ya, bagus semua. Nah cuman gini Prabu ya, apapun itu nanti ya semoga ada jalan tengahnya. Tapi kamu rasanya layak menulis buku tentang Taman Sari? Jujur ada keinginan untuk itu. Bahkan sebenarnya gini Mas, bukan untuk ingin menulis buku jadi buku pertama, enggak.
eyangku yang menurunkan aku di Taman Sari, pecinta buku. Iya. Dan aku pikir belum banyak yang merekam Taman Sari dari sudut pandang yang organik ini. Iya, yang punya keluarga, ya, yang buyut sampai kamu lahir dan tinggal lama lah. Kamu kan baru keluar dari situ 2009, 2015-an lah. 2000, malah baru 10 tahun lalu. Iya. Ya. Dan Artinya sampai kamu udah sekarang gede masih, kan? dan sampai sekarang masih ke Taman Masih Sari. sering ke Taman Sari gitu ya. Ya meskipun udah banyak yang nggak kenal ya. Dan akhir-akhir ini banyak lagi yang mulai nyariin aku di Taman Sari. Ki sopo toh sing nulis. Oh, yang nulis di mojok sing galak banget sopo toh. Ya setidaknya dulu aku anak yang culun di Taman Sari, sekarang tetangga-tetangga mulai kenal lah lewat mojok ini. Tapi ada keinginan untuk sedikit merekam apapun produknya. Buku pastilah karena latar belakang ya. Tapi akhirnya aku cuma, kan kadang orang mikir, wah ini Prabu mau bikin buku yang panas melawan dan sebagainya. Enggak, aku mau merekam ini sekali lagi aja. Iya. At least besok ketika kami semua udah pergi, Taman Sari kembali megah, dan mungkin hanya beberapa dari kami yang mungkin pergi, karena menurutku relokasi satu Taman Sari biayanya berapa sebelum membangun tuh, mungkin beberapa dari kami pergi, kami bisa kasih tinggalan lah bahwa kami pernah ada di Taman Sari, kami juga berkarya di situ, banyak hal baru yang lahir, dan at least ya suka nggak suka kalau mungkin aku dulu lahirnya nggak di Taman Sari, ya mungkin aku juga nggak akan di sini untuk nulis juga kan. Iya. Tapi saya tetap berharap, ya bolehlah warga Jogja, saya juga berharap solusinya tidak harus menang-menangan kok itu. Ada jalan, semoga ada titik tengah yang sama-sama enak gitu ya. Karena kan toh itu juga banyak yang sudah menempatinya puluhan tahun. Bahkan mungkin kalau dilihat dari Prabu cerita mungkin lebih dari 50 tahun. Iya, ya lebih karena yang aja dulu ditangkap Jepang di sana. Ditangkap Belanda, sorry. Nah, kan. Tapi saya tetap berharap kamu menulis buku tentang Taman Sari sebagai buku personal, sejarah keluarga, maupun sejarah sosial, dan diberi sentuhan etnografi. Saya kira sangat menarik itu. Dan sialnya obrolan ini direkam. Jadi ini akan bisa ditagih Mas Putut ya kapan pasti, aja. pasti. Karena sayang kalau kamu nggak menuliskan itu. Tidak banyak orang yang punya kesempatan atau punya bahan untuk ditulis sebaik kamu. Di apa yang kamu alami, Prabu, dan saya kira itu akan jadi buku yang menarik, ya. Karena ada banyak dimensi ya yang nanti bisa kita perdebatkan, kita obrolkan, bisa menjadi spotlight bagi banyak, entah itu sosiolog, entah itu etnograf, entah itu sejarawan gitu ya, dalam melihat bukumu ini. Prabu, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Putut. Dan pasti saya tagih buku itu. Ya Kamu udah menulis 500 tulisan lebih di mojok, masa bikin buku kayak gitu? Cara menuliskannya, Prabu, kalau boleh aku bagikan kiatnya. Ya jelas butuh pendamping lah aku. Seorang mentor kelas menulis pun butuh mentor. Enggak gini. Satu, hukum yang harus dipegang. Semua penulis pasti pengen bukunya sempurna. Ya. Dan itu adalah ketololan pertama. Karena nggak akan selesai buku itu kalau mencari kesempurnaan. Dan ketidaksempurnaan di dalam penulisan sebuah buku itu, kalau nanti ada yang perlu diupdate, kan ada edisi revisi. Yang penting mindsetnya itu harus sama. Manusia itu tidak sempurna. Jangan berharap menghasilkan sesuatu yang sempurna. Itu tolol. Dan ini yang sering sekali terjadi pada banyak orang yang bisa menulis tapi tidak bisa menghasilkan tulisan satu utuh, ya. Kalau kayak Prabu kan 500 tulisan semua bisa dibikin 10 buku gitu. Tapi ya buku kumpulan tulisan, bukan buku yang utuh. Yang saya harap ini kan buku yang utuh tentang Taman Sari kan. Nah, yang kedua harus mengalokasikan waktu secara disiplin. Maksudnya begini. Kalau saya lagi pengen bikin buku, simple kalau saya. Buku ini misalnya terdiri dari 15 tulisan. Lalu kalau bahannya sudah ada nih, satu bab
atau satu tulisan itu ya harus saya kerjakan dalam sehari. Artinya sebetulnya butuh 15 kali menulis. Cuma yang agak butuh waktu kan mengumpulkan banyak. Kalau tinggal menuliskannya kan Cepet lah. cepet, kita sebagai penulis sama-sama tahu kan. Nah tapi kan Riset. menurutku kamu yang kamu riset itu sudah tidak banyak lagi. Iya sih. Karena itu pengalaman pribadi. Paling tinggal mengingat-ingat ke tetangga ini dulu kisahnya gimana ya, atau ini dulu bangunan apa ya, kayak gitu kan. Gitu aja. Konsisten aja dengan itu. Kalau itu sudah jadi gitu ya. Maksudnya disiplin itu sudah jadi, orang sebenarnya akan gampang menulis buku. Gitu. Yang jadi persoalan itu lebih yang pertama. Karena merasa harus bukunya bagus. Emangnya kowe iki sopo kok kudu nggawe buku apik? Enggak, ini ke teman-teman yang lain ya. Kan kita ini manusia, orang yang tidak sempurna. Jadi jangan pernah berharap menghasilkan sesuatu yang sempurna. juga. Terus kalau tadi ada yang pengen diperbaiki, ada edisi revisi, enggak ada masalah. Tradisi perbukuan dunia itu sudah memberikan alokasi, sudah memberikan metode dan cara bahwa orang menulis itu bisa nggak lengkap, makanya ada edisi revisi, edisi komplit gitu Prabu ya. Oke. 2 itu saja, dan pasti kalau ketemu Kita gimana ya? bukan hanya itu, nek cerewet neng Twitter yang kok endi bukumu. Nah. Wah, ini kayak agak membunuh karakter ya. Nggak bisa cerewet karakter belum ada buku ini. Oke, teman-teman, Prabu terima kasih teman-teman. Kita sedang membicarakan persoalan yang tidak mudah di salah satu di Jogja. Ini adalah problem-problem peradaban. Bagaimana manusia mencoba merekonstruksi masa lalu sekaligus punya persoalan di masa sekarang dan masa datang. Masih banyak hal yang bisa kita bicarakan dari Jogja. Misalnya apakah Jogja punya masa depan? Masa depan dalam tanda kutip ya. Misalnya tadi berhubungan dengan problem tanah yang makin mahal. Kalau UMR saya agak bisa berdebat ya. Bukan soal itu, karena kan nantilah. Jogja itu kan memang dibangun bukan untuk industri. Iya, jadi kita mesti harus fair juga melihat itu. Kalaupun toh industri kreatif ya, itu kan cara dan pola kerjanya berbeda dengan industri manufaktur yang sering dibilang UMR dan UMP itu begitu penting ya. Tapi kalau di Jogja kan harus kita lihat secara lebih komprehensif. Tapi kalau biaya rumah itu memang di Jogja memang mahal. Dan itu memang harus ada solusi, baik dari pemerintah kabupaten, kota, maupun dari gubernur gitu ya. Bagaimana supaya orang itu punya kesempatan untuk tetap tinggal di Jogja, bukan hanya orang-orang yang berkecukupan saja. Oke, terima kasih sekali lagi ya, dan selamat menulis buku tentang Taman Sari. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.